Perkenalkan, saya Dina Puspita Priadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Biaya. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Hotua Samosir MSI. Sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu sistem pengawasan produksi. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Kemudian yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Kemudian yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Dokumen ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Kita masuk ke fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya, yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Selanjutnya, fungsi gudang. Fungsi gudang merupakan bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lain yang digudangkan. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, prosedur order produksi. Dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen.
Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya, pada bagian keempat yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Yang kedelapan, bukti memorial. Dan yang kesembilan, bukti kas keluar. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat BOP atau biaya overhead pabrik, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya yang keempat, kartu harga pokok produk. Yang kelima, kartu biaya. Buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi, dan beban pemasaran. Sekarang kita masuk ke bagian keenam, yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah 1. Prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keenam atau yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Kita masuk ke bagian ke-8, yaitu unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Kemudian kita akan membagi secara lebih rinci lagi mengenai organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organisasi. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kemudian, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Kemudian,
Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Selanjutnya, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kemudian kita akan membahas tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kemudian bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Selanjutnya, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kemudian, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Kemudian kita akan membahas mengenai praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir atau bagian ke-9, yaitu rangkuman. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produk selesai. Kemudian, fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan prosedur produk selesai. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Yang terakhir, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Sedikit informasi tambahan mengenai kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk.